Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam acara Night Call bersama saya, Pendeta Inge Liliana Deborah Mainake Asadama, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Banjarmasin. Di malam hari ini, sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Jika di malam hari ini kami umat-Mu kembali bersehati, guna membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bilangan pasal 25, ayat pertama sampai dengan ayat 18 yang menyatakan, Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kebenaranku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu." Demikianlah pembacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu, atau saudara-saudari merasakan cemburu ketika suami atau istri lebih memperhatikan, mengagumi, bahkan mencintai orang lain? Pastinya kita akan merasa terbakar oleh api cemburu. Dan rasa cemburu yang dipendam lambat laun itu dapat menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Seperti yang akhir-akhir ini banyak kita saksikan, baik di media televisi maupun di media sosial, bahwa banyak berita kejahatan terjadi akibat tersulut rasa cemburu. Suami nekat membunuh istrinya atau sebaliknya karena mendapati pasangannya berselingkuh dengan orang lain. Bahkan juga antara kakak dan adik bisa saling menyakiti hanya karena memperebutkan warisan yang ada. Dan cemburu juga terjadi apabila cemburu buta mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang nekat, yang bukan hanya berdampak buruk bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Begitu juga Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Ia sangat murka ketika melihat bangsa Israel telah berzina dengan perempuan-perempuan Moab, seperti yang diungkapkan dalam pembacaan kita di ayatnya yang pertama. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Dan tidak hanya itu, mereka juga turut serta dalam memberi persembahan dan menyembah Allah orang-orang itu. Akibatnya, Allah menghukum bangsa Israel, sehingga orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan sangat benci kepada orang yang mendua hatinya, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi dunia ini. Ingat bahwa Tuhan menghendaki agar kita memusatkan seluruh perhatian dan hidup kita hanya kepada Dia saja. Ia ingin agar kita mengasihi, meninggikan, mengagungkan, dan menyembah Dia saja. Jangan sampai ada Allah lain dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi kita masih saja mencari pertolongan kepada Allah lain saat berada di dalam kesesakan. Saat kita berada dalam kegembiraan pun, seringkali kita mengabaikan Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, ada begitu banyak Allah lain dalam hidup kita ini. Pekerjaan, hobi, atau kesenangan kita, televisi, gadget yang kita miliki,
dan banyak hal lainnya yang lebih menyita waktu dan perhatian kita, sehingga lambat laun kita mulai mengabaikan Tuhan. Dan pada akhirnya, hidup kita bukan lagi tergantung kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang ada di sekitar kita. Contoh sederhana, HP yang kita miliki. Rasanya kalau kita pergi tanpa membawa HP, seperti tidak membawa nyawa kita. Tetapi ketika kita pergi keluar, kita belum membaca firman, kita tidak berdoa. Bagi kita itu hal yang biasa. Tidak lebih penting daripada HP yang kita miliki. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, kita bersama-sama diingatkan bahwa yang utama dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita tetap terus hidup berpadanan dalam kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sehingga janganlah hidup kita ini pada akhirnya menjadi sama dengan bangsa Israel yang membelakangi Tuhan. Marilah kita jangan sujud menyembah kepada Allah lain, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu dan Dia tidak segan-segan untuk membalas rasa cemburunya. Mari, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, kita renungkan kembali apa yang telah kita lakukan di sepanjang hari ini. Sehingga esok hari, ketika Tuhan berkenan, kita kembali diberikan nafas hidup, kita mengawali dengan doa dan harapan. Maka, fokuskanlah hidup kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita lakukan. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kiranya, dalam hari-hari yang kita jalani, kita berusaha untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Seperti halnya kita menyenangkan pasangan kita. Begitu pula Tuhan yang harus kita senangkan. Agar hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang senantiasa penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Meskipun onak duri, pergumulan-pergumulan hidup tetap menghampiri dan menyapa hidup kita. Tetapi itu tidak menjadi suatu halangan untuk kita tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Dan persoalan-persoalan hidup kita bukan menjadi suatu alasan untuk kita tetap teguh bersama berjalan dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa. Kebenaran-Mu di malam hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami sebagai kekasih-kekasih jiwa Tuhan yang Engkau hadirkan di atas muka bumi ini. Untuk kami tetap setia dalam iman percaya kami kepadamu. Kami diingatkan untuk kami tidak mendua karena persoalan-persoalan, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini.
sehingga itu senantiasa memampukan kami untuk tetap setia berjalan bersama dengan Engkau dalam gumul juang hidup kami, dalam setiap kegembiraan yang kami alami, untuk kami tidak melupakan, apalagi menduakan Engkau ya Tuhan. Agar kiranya hidup kami ini juga dapat menjadi berkat, menjadi saksi yang menyenangkan hati Tuhan. Jika pada malam hari ini kegelapan telah meliputi dunia ini, dan kami akan kembali dalam peraduan untuk kami beristirahat. Kasih setia, kuasa Roh Kudus Tuhan menutup bungkus kami semua. Biarlah kami beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Esok hari kami dapat bangun kembali ya Tuhan, untuk memulai segala hidup kami dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Dan ajarlah kami untuk tetap setia, berpengharapan, dan berpegang teguh hanya kepada kebenaran-Mu saja. Dan jika di sepanjang hari ini ada perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Tuhan memberkati seluruh hidup kami dalam gumul juang kami, bahkan juga dalam seluruh pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Kiranya itu tidak membuat kami mengabaikan akan keberadaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah sembah syukur dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, inilah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.